wabarakatuh. Nama saya Susi Supina dengan NIM 1862050191. Kelas NR3. Saya salah satu mahasiswi di Universitas Pancasakti Bekasi. Dengan membuat video ini, saya akan memaparkan salah satu materi yang menjadi salah satu syarat penilaian UAS dengan mata kuliah pemasaran dan promosi yang diampu oleh Bapak Dr. Lamere Kaspar MPD MM. Di sini saya akan membawakan materi karakteristik dan klasifikasi produk. Karakteristik produk merupakan hal yang sangat penting untuk diketahui dalam menganalisis hubungan antara konsumen dengan produk yang digunakan. Sebagian dari karakteristik tersebut terbukti dapat menghubungi keberhasilan suatu produk atau merek. Menurut Powell dan Olson 2014.2.170 mengenai karakteristik produk yaitu 1. Kompabilitas. Kompabilitas adalah sejauh mana suatu produk konsisten dengan apeksi, kognisi, dan perilaku konsumen saat ini. Yang kedua, kemampuan untuk diuji coba. Kemampuan untuk diuji coba menjelaskan sejauh mana suatu produk dapat dicoba dalam jumlah yang terbatas atau dipilih-pilih ke dalam jumlah-jumlah yang lebih kecil jika untuk melakukan uji coba ternyata membutuhkan biaya yang tinggi. Yang ketiga, kemampuan untuk diteliti mengacu pada sejauh mana produk atau dampak yang dihasilkan produk tersebut dapat dirasakan oleh konsumen lain. Produk baru yang dikenal masyarakat dan sering didiskusikan cenderung diadopsi lebih cepat. Yang keempat, kecepatan adalah seberapa cepat manfaat suatu produk dipahami oleh konsumen, karena sebagian konsumen masih berorientasi pada kepuasan yang dengan cepat dirasakan ketimbang yang ditunda. Produk yang dapat memberikan manfaat cenderung berkemungkinan lebih tinggi untuk paling tidak coba atau dicoba oleh konsumen. Yang kelima, kesederhanaan. Kesederhanaan adalah sejauh mana suatu produk dengan mudah dimengerti dan digunakan konsumen. Yang keenam, manfaat relatif. Manfaat relatif adalah sejauh mana suatu produk memiliki keunggulan bersaing yang bertahan atas kelas produk, bentuk produk, dan merek, dan lainnya. Yang ketujuh, simbolisme. Simbolisme produk, apakah makna suatu produk atau merek. Adapun klasifikasi produk. Klasifikasi produk menurut Kotler dan Armstrong 2014.2.29, produk dibagi berdasarkan produk konsumen dan produk industri. Berdasarkan dari tipe konsumen yang menggunakan, yaitu 1. Consumer good, yaitu produk yang dibeli dengan tujuan untuk konsumsi pribadi atau digunakan untuk penggunaan akhir dari pemasar, biasanya mengelompokkan barang-barang ini berdasarkan atas kebiasaan konsumen berbelanja. Menurut perilaku consumer goods dapat dibagi lagi, yaitu A. Convenience goods, yaitu barang-barang konsumsi dan jasa yang biasanya sering dan segera dibeli pelanggan dengan usaha perbandingan dan pembelian yang minimum. Contoh, pembelian minuman dan makanan. Yang kedua atau B, shopping goods, yaitu barang-barang dalam proses pemilihan dan pembeliannya dibandingkan dengan barang lain yang sejenis berdasarkan merek, kesesuaian, mutu, harga, dan model. Contoh, perabotan rumah tangga dan mobil bekas. C. Specialty goods, yaitu barang dengan karakteristik yang unik atau memiliki identifikasi merek yang kuat sehingga konsumen berusaha lebih keras dalam usaha pembeliannya.
Contoh, mobil mahal dan perlengkapan fotografi mahal. D. Unsold good, yaitu barang yang tidak diketahui oleh konsumen atau tahu, tetapi tidak terpikirkan untuk membelinya. Contoh, asuransi, jasa praperencanaan pemakaman, dan lain-lain. Yang kedua, industrial goods, individu atau organisasi untuk keperluan bisnis atau diproses lebih lanjut. Industrial goods dibagi lagi menjadi A. Material and parts, yaitu barang-barang yang menjadi bahan utama dan masukan keseluruhnya dalam produk jadi. Material and parts terdiri dari raw material. Manufactured material and parts. B. Kapasitas items, yaitu barang tahan lama yang melengkapi dan mengembangkan proses pembuatan produk jadi. C. Supplies and business service, yaitu barang dan jasa tidak tahan lama yang melengkapi pembuatan produk jadi. Jadi, kesimpulan karakteristik dan klasifikasi produk. Kesimpulannya, pembahasan mengenai produk hingga klasifikasi produk yang menjadi pembahasan kali ini, semoga ulasan kali ini bisa lebih bermanfaat dan menjadi sumber bacaan atau sumber pendengaran atau menjadi sumber dengaran dan pengetahuan bagi pembaca mengenai produk dan klasifikasinya. Penting bagi kita semua mengetahui klasifikasi produk, terutama bagi Anda seorang pemilik bisnis yang melakukan produksi atau barang-barang tertentu. Tak jarang pengelolaan stok barang dan produk menjadi masalah sendiri bagi pemilik usaha yang memiliki banyak gudang. Misalnya, terjadinya banyak selisih antara laporan stok open dengan jumlah barang sebenarnya, sehingga Anda tidak bisa memenuhi kebutuhan pelanggan secara maksimal. Sekian video presentasi saya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.